Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu menonton di tempat yang aman. Matikan lampu jika berani, dan jangan menatap jendela terlalu lama. Cerita ini hanyalah fiksi, namun terkadang rasa takut muncul. Bukan karena ceritanya, melainkan karena kita merasa tidak sendirian. Inilah kisah berjudul, Setiap jam 3 pagi, wajah itu muncul di jendela. Malam itu hujan turun pelan, tapi terasa dinginnya menusuk sampai ke tulang. Arga berdiri di depan jendela kamar kos barunya, menatap keluar dengan perasaan yang entah kenapa terasa tidak nyaman. Lampu-lampu jalan tampak redup, sebagian mati, sebagian lagi berkedip seolah sedang sekarat. Kos itu sudah lama kosong. Pemiliknya bilang, cuma jarang disewa karena lokasinya sepi. Arga tidak terlalu peduli, harga murah, dekat tempat kerja, itu sudah cukup. Namun sejak malam pertama, ada satu hal yang mengganggunya. Jendela kamar kos itu menghadap langsung ke rumah kosong di seberang jalan. Rumah tua dengan cat mengelupas, jendelanya hitam legam seperti rongga mata mayat. Setiap malam, Arga merasa seolah ada yang menatap balik dari sana. Awalnya hanya perasaan, sampai malam ketiga. Saat Arga hendak menutup tirai, matanya membeku. Di balik jendela rumah kosong itu, ada wajah pucat, sangat pucat. Bibirnya tertarik ke atas membentuk senyuman lebar yang tidak wajar. Matanya hitam, tanpa kilau, menatap lurus ke arah Arga. Arga refleks mundur, jantungnya berdetak keras. Ah, cuma bayangan, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Saat ia menatap kembali, wajah itu masih ada, senyumnya lebih lebar. Lampu kamar Arga tiba-tiba berkedip, dan dari arah jendela, terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Padahal jarak rumah itu sekitar 20 meter. Arga menelan ludah. Malam itu, ia tidur dengan lampu menyala, tirai tertutup rapat. Namun di dalam kepalanya, senyuman itu terus terbayang. Hari-hari berikutnya, Arga mulai sulit tidur. Setiap malam, selalu ada rasa diawasi. Tirai memang tertutup, tapi entah kenapa ia yakin sesuatu berdiri tepat di baliknya. Pagi hari, Arga mencoba bertanya pada penjaga kos. "Pak, rumah kosong depan itu kenapa ditinggal?" Penjaga kos terdiam cukup lama. Katanya sih pemiliknya meninggal. Tapi bukan meninggal biasa, jawabnya pelan. Wajahnya ditemukan, masih tersenyum. Arga merinding. Malam itu, hujan turun lebih deras. Angin membuat tirai kamar Arga sedikit terbuka tanpa ia sadari. Dan di sela tirai itu, wajah itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Arga menyadari sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Wajah itu tidak lagi berada di rumah seberang. Ia berada di luar jendela kamar Arga. Senyumnya menempel di kaca. Uap napasnya membekas di jendela. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar lagi, kali ini tepat di kaca kamar Arga. "Arga!" Suara itu pelan, serak, seperti bisikan orang yang lama terkubur. Arga menjerit dan berlari keluar kamar. Ia menginap di rumah temannya malam itu. Namun ia tidak tahu bahwa sesuatu telah mengikutinya. Keesokan harinya, Arga kembali ke kos di siang hari. Ia berniat mengemasi barang dan pindah. Tapi saat membuka ponselnya, ia menemukan satu hal aneh. Sebuah foto baru. Foto itu diambil pukul 3.13 dini hari. Foto kamar Arga dari luar jendela. Dan di dalam foto itu, wajah tersenyum itu berdiri di balik kaca, sementara Arga terlihat tertidur di kasur. Arga gemetar. Ia yakin tidak pernah mengambil foto itu. Saat ia memperbesar gambar, senyuman di wajah itu tampak tidak manusiawi. Mulutnya terlalu lebar, giginya terlalu banyak. Tiba-tiba, terdengar suara dari belakangnya. "Mas, mau pindah?" Arga menoleh. Penjaga kos berdiri di ambang pintu. Wajahnya datar. "Banyak yang juga mau pindah dulu," lanjutnya. "Tapi, tidak ada yang benar-benar pergi." Arga merasa lantai seperti miring. "Apa maksud Bapak?" Penjaga kos menatap jendela kamar Arga. Yang dilihat di jendela itu tidak suka ditinggal.
Lampu kamar mati, dan dari kaca jendela, terdengar suara tawa pelan. Dengan sisa keberanian, Arga nekat masuk ke rumah kosong seberang kos. Pintu depannya tidak terkunci, seolah memang menunggunya. Di dalam, bau apek dan dingin menyambutnya. Dinding-dinding penuh foto-foto penghuni kos sebelumnya. Semua foto memiliki satu kesamaan. Mereka tersenyum, senyum paksa. Di ruang tengah, Arga menemukan sebuah cermin besar. Dan di pantulannya, ia melihat dirinya sendiri. Namun refleksinya tersenyum, sementara wajah aslinya ketakutan. Senyuman di cermin bergerak sendiri. Sekarang giliran kamu, suara itu bergema dari segala arah. Dari jendela rumah itu, puluhan wajah tersenyum mulai muncul. Menempel di kaca, menatap Arga dengan penuh harap. Arga berteriak dan berlari keluar rumah. Namun saat ia sampai di kos itu kosong. Tidak ada kamar, tidak ada penjaga. Yang ada hanya satu jendela besar. Dan di baliknya, wajah Arga sendiri tersenyum lebar. Warga sekitar sering melihat jendela itu setiap malam.